Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini, petang hari ini, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ya, yang sudah kita mulai cukup lama, dari 40 bab yang disebutkan dalam kitab yang kita baca secara rutin ini. Kita sekarang menginjak di bab yang ke-37. Insya Allah akan membahas tentang adab-adab di dalam safar, karena kitab ini memang mungkin kita bisa katakan berisi hadis-hadis pilihan tentang adab keseharian, yaitu hadis-hadis atau kadang-kadang dibawakan ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana perilaku seorang muslim dalam aktivitas keseharian. Dibawakan per bab dalam satu aktivitas, kemudian bagaimana Rasul menuntunkan kita menjalani aktivitas tersebut. Safar adalah bagian dari aktivitas yang tidak lepas dari kehidupan kita. Semua kita hampir pernah merasakan yang namanya safar, sehingga tidak keliru kalau kemudian para ulama membuat bab khusus tentang bagaimana tuntunan Islam dalam masalah safar. Insya Allah kita akan rincikan ketika kita nanti masuk membacakan hadis-hadisnya. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau. Semoga tercurah pula kepada sahabat-sahabat beliau. Semoga tercurah pula kepada seluruh kaum muslimin yang berupaya untuk menjadikan tuntunan beliau menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, langsung saja kita akan sebutkan di sana dalam bab safar ada 16 poin, 16 adab. Baik, adab yang pertama dalam masalah safar adalah al-istikharah. Apa? Al-istikharah. Pernah dengar istilah ini, Mas? Apa istikharah? Istikharah itu meminta pilihan. Mungkin kalau istikharah jarang dengar, salat istikharah sering dengar ya? Ya, salat istikharah. Jadi istikharah meminta pilihan kepada Allah, ini menjadi salah satu bab, bahkan disebutkan dalam urutan pertama dalam masalah safar. Kenapa? Ada yang tahu dari adik-adik? Kira-kira kenapa? Ya, istikharah meminta pilihan. Karena dalam kehidupan wilayah wewenang manusia apa? Ikhtiar, usaha maksimal. Adapun hasil wewenang siapa? Wewenang Allah Ta'ala. Kita hanya bisa ikhtiar. Ikhtiar kita apa? Ya, kita melakukan suatu aktivitas yang kita nggak ngerti aktivitas kita ini nanti akan berujung kebaikan atau berujung keburukan. Karena perkara itu perkara gaib, belum terjadi, hanya Allah yang tahu. Maka tugas kita adalah membuat perhitungan-perhitungan. Oh, sekiranya ini baik, kita musyawarah dengan orang yang dia punya kapasitas untuk diajak musyawarah. Kemudian kita putuskan, ya bismillah, saya akan laksanakan aktivitas ini.
Maka dia setelah itu jalankan semaksimal mungkin, cari yang paling maslahat untuk keberhasilan ikhtiar dia. Tidak perlu risau dengan hasil. Kenapa? Hasil kuasa Allah Ta'ala. Ini kaitannya dengan takdir, kaitannya dengan tawakal. Ini istikharah. Orang mau safar nggak ngerti dalam perjalanan dia mau ketemu apa. Mungkin di rumah dia punya rencana, gambaran-gambaran baik dari hasil yang akan dia raih ketika safar. Apakah menjamin akan itu yang dia dapatkan? Ataukah bisa jadi dia di jalan mendapatkan sebaliknya, ternyata keburukan yang dia dapatkan. Nah, kita nggak tahu. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah. Coba perhatikan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka manusia sama kayak kita, hanya punya kemampuan ikhtiar, tidak bisa memprediksi atau memastikan hasil. Sehingga orang-orang jahiliyah ketika akan safar, apa yang mereka lakukan? Sementara hasil safarnya adalah di luar kemampuan perhitungan manusia. Sehingga mereka kadang jadi berangkat apa enggak ini, jadi jalan apa enggak ini. Mereka tidak mengenal doa, mereka tidak mengenal tawakal kepada Allah. Bagaimana mereka menenangkan hati mereka? Dengan apa? Dengan yang namanya tiaroh. Tahu tiaroh? Pernah dengar? Mereka kalau jalan lihat burung, burungnya diusir, dikagetkan, suruh terbang. Nah ini kalau burungnya terbang ke kanan, oh ini tanda safar saya bakal sukses. Ternyata begitu diusir burungnya terbang ke kiri, apa kata mereka? Oh bahaya ini, safar kita bakalan gagal. Udah, kita tunda lain waktu saja. Jadi kalau orang beriman menyerahkan pilihan kepada Allah Ta'ala, orang jahiliyah menyerahkan pilihan kepada siapa? Kepada burung. Ini kejahilan, kebodohan. Ada yang menyerahkan nasib kepada apa? Bahasa kita sekarang kepada kocokan, kepada undian. Mereka taruh anak panah beberapa, semuanya dibuang tajamnya sehingga dari atas kelihatan sama. Tapi di ujung bawah sudah dikasih tulisan sesuai dengan pilihannya. Alternatifnya apa? A, B, C, D sudah mereka tulis. Nanti mereka ambil, mereka kocok, mereka ambil satu. Ternyata berangkat. Oh, berarti berangkat. Kalau ketika dia ambil ternyata nggak berangkat, dia nggak jadi berangkat. Ini contoh. Manusia lemah memprediksi masa depan. Sehingga orang yang tidak beriman, dia akan menyerahkan nasibnya kepada sesuatu yang justru tidak berakal. Kepada burung, kepada anak panah, kepada tebak-tebakan. Mungkin sampai sekarang masih terjadi pada sebagian kita. Tiba-tiba dengar suara burung. Wah, ini suara burung gagak ini. Ini tanda keburukan. Kita akan gagal ini. Sudah, kita tunda lain waktu. Jadi karena mereka merasa lemah untuk memastikan hasil dari ikhtiar mereka, sementara mereka tidak mengenal keimanan, mereka tidak mengenal tawakal, mereka menyerahkan nasibnya kepada benda-benda yang tidak berakal tadi. Ini kebodohan. Maka orang-orang yang tidak beriman, walaupun mungkin tinggal di zaman modern seperti ini, masih sangat mungkin dia akan melakukan perbuatan bodoh seperti tadi. Oke? Contoh gampangnya kalau ujian sudah mentok, cari jawaban nggak nemu-nemu, diingat-ingat nggak ingat juga. Apa yang dilakukan anak sekolah? Untuk menentukan ini A apa B apa C. Gimana? Ngitung kancing. Bayangkan, manusia berakal menyerahkan nasib kepada kancing. Ini contoh bahwasanya manusia butuh tawakal. Sehingga orang yang tidak bertawakal kepada Allah, dia akan bertawakal kepada selain Allah. Ini bahaya. Kita jatuh pada kebodohan. Sehingga Islam menuntunkan untuk kita bertawakal hanya kepada Allah semata. Sehingga safar termasuk perkara yang resikonya
kita tidak bisa memprediksi. Nah, bab istikharah ini kita sudah sebutkan dulu ketika kita bahas tentang bab menikah. Ya, apalagi menikah, perjalanan panjang, sisa umur kita akan habiskan dengan pasangan kita. Sehingga dia tuntunkan sebelum menikah kita istikharah. Karena kita nggak tahu nanti wanita ini mau bagaimana di belakang hari. Demikian pula safar. Sehingga kita ketemu lagi dengan tuntunan Nabi tentang istikharah. Kita sudah ketemu pada bab menikah, kita ketemu lagi dalam bab safar ini istikharah. Baik, kita baca hadisnya. Rawal Imam Bukhari an Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Jabir mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah. Istikharah nanti menyangkut atau menyangkut salat dan juga doanya. Yaitu salat 2 rakaat kemudian berdoa dengan doa istikharah. Sehingga salatnya disebut dengan salat istikharah. Doanya disebut dengan doa istikharah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir, mengajarkan kepada kami istikharah fil umur, dalam semua perkara. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajari kami surat Al-Qur'an. Baik, sahabat Jabir memberikan permisalan betapa Nabi sangat intens mengajarkan istikharah kepada sahabat, sampai-sampai beliau mengatakan seperti beliau mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Karena kalau pengajaran Quran Nabi sangat intens, betul-betul memperhatikan bacaan Quran para sahabat, betul-betul mengupayakan sahabat paham Quran, menghafal ayat-ayatnya. Berarti Nabi sangat menyeriusi pengajaran istikharah kepada para sahabat. Ini yang ditangkap oleh sahabat Jabir. Jadi kalau kita punya pengalaman sekolah, kita akan tahu nih mana pelajaran yang penting dan yang tidak penting. Coba Mas baju batik, kelas berapa Mas? Kelas 12. Pelajaran yang paling sering ketemu dalam sepekan pelajaran apa? Teknik. Nah, berarti sesuai dengan jurusannya. Berarti ini pelajaran yang dipentingkan karena frekuensinya paling besar. Yang SMP ada Mas. Kelas berapa Mas batik? Kelas 7. Pelajaran apa yang paling sering ketemu dalam sepekan? Pelajaran tahfidz Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Berarti memang jurusannya ke situ. Nanti ada yang paling banyak pelajaran matematik, ada yang paling banyak pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Itu yang dititik beratkan dalam kurikulum. Sekarang kita lihat, Jabir mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan kami Al-Qur'an. Menunjukkan istikharah bukan syariat yang pantas kita kesampingkan. Sehingga dalam safar jangan lupakan tuntunan ini. Baik. Yaqul, beliau mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariḍah." Beliau mengatakan, apabila kalian bertekad untuk melakukan suatu perkara, maka salatlah 2 rakaat yang bukan salat fardu. Apa perintah Nabi? Mengerjakan salat 2 rakaat tapi yang bukan salat fardu. Kapan kita lakukan? Ketika kita punya tekad melakukan sebuah rencana, menjalankan sebuah rencana, sebuah niat. Idza hamma. Ini berarti sudah punya tekad. Dah, bismillah, saya mau jalankan yang ini. Nah, sebelum dijalankan istikharah dahulu. Ini sebagian kita keliru. Istikharah itu identik dengan orang bingung. Ya, ketika pilihan A atau B dia bingung. Nah, ini istikharah. Tapi kalau sudah mantap pilih B, enggak perlu istikharah. Ini keliru.
Nabi mengatakan idza hamma ahadukum, kalau kalian bertekad melakukan sebuah perkara. Ya, tekad kan bisa muncul dari hasil musyawarah dengan orang, muncul dari hasil perhitungan manusia. Adapun bagaimana nanti hakikat hasilnya sudah bisa kita genggam belum? Belum. Masih dalam kuasa Allah Ta'ala. Sehingga kita masih butuh doa sama Allah Ta'ala. Artinya setelah kita melakukan perhitungan dunia atau sesuai dengan kemampuan kita, maka setelah itu kita serahkan kepada Allah. Wahai Allah, ini pilihan saya. Kemudian dia sholat istikharah dalam rangka apa? Meminta pilihan kepada Allah Ta'ala. Agar apa? Agar pilihan dia betul-betul yang terbaik buat dia, dunia dan akhirat. Baik, kita akan paham setelah kita baca lafaz-lafaznya. Baik, summa liyaqul, setelah dia sholat 2 rakaat, sholat yang bukan fardu tadi, maka Nabi mengatakan hendaknya dia kemudian membaca doa. Doanya kalau mau hafal, insya Allah sudah pada hafal. Yang belum hafal, sekarang kita gampang cari, ketik saja doa istikharah, nanti muncul di situ lafadznya. Pilih yang berharokat atau yang bahasa Arab atau yang sama artinya, ada insyaallah ta'ala. Cocokkan ya. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qadratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ini muqaddimah. Kalian kalau bertamu kepada tetangga, kepada guru, kepada teman, ada keperluan, datang-datang langsung nyampaikan ke keperluan kita atau tidak? Tidak ya? Kita kasih muqaddimah dulu. Ya, kita kasih muqaddimah. Kita mau minta sama Allah, maka kita kasih muqaddimah dulu. Namanya wasilah. Apa isinya? Isinya pujian-pujian kepada Allah Ta'ala. Coba simak. Inni astakhiruka, wahai Allah, aku meminta pilihan kepada engkau. Bi'ilmika, dengan ilmumu. Dengan ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Kenapa dengan ilmu Allah? Karena ilmu kita terbatas. Kita tadinya nggak tahu. Ya mungkin sekarang kita tahu. Tapi kan besok-besok kita bisa jadi lupa. Ya. Kita kenal nih. Orang itu namanya siapa? Sebelumnya kan kita nggak kenal. Setelah kenalan kita kenal. Kemudian lama nggak ketemu, pangling, lupa lagi namanya. Siapa namanya ya? Lupa. Jadi ilmu manusia terbatas. Diawali dengan tidak tahu, diakhiri dengan tidak tahu. Ilmu Allah tidak terbatas. Dan ilmu manusia terbatas yang dohir, yang nampak-nampak. Oh, itu orang baik. Kelihatan dari apa? Tutur katanya. Dari apa? Wajahnya. Dari apa? Perilakunya. Dari apa? Ramahnya. Apa betul dia orang baik? Wallahu alam. Karena kebaikan kejahatan ada dalam hati. Kita nggak bisa baca isi hati orang. Ilmu manusia terbatas. Tapi ilmunya Allah, ilmu yang lahir dan batin Allah tahu. Makanya kita butuh Allah yang memilihkan buat kita. Karena kita hanya bisa melihat zahirnya. Oh, Safar ini nampaknya baik ini. Nampaknya. Hakikatnya baik atau tidak? Allah yang tahu. Sehingga dikatakan, wahai Allah, aku meminta pilihan kepada engkau dengan ilmumu. Wastaqdiruka biqudratika, dan aku meminta takdir kepada engkau dengan maha mampumu. Ya, karena yang akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan hanyalah Allah. Allah punya sifat kudrah, maha mampu. Kita hafal ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak Allah mampui. Semua perkara Allah mampui. Sehingga kalau kita punya keinginan,
Apapun keinginan kita, ada enggak keinginan kita yang Allah tidak mampu wujudkan? Tidak ada. Dan yang bisa mewujudkan keinginan kita hanya siapa? Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita mau safar, kita punya tujuan yang ingin kita capai. Siapa akan bisa mewujudkan tujuan kita? Hanya Allah saja. Sehingga setelah kita meminta pilihan kepada Allah dengan ilmu Allah yang demikian luas, kita minta takdir kepada Allah sesuai dengan maha mampunya Allah Ta'ala. Kemudian was'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepada engkau dengan kebaikanmu yang besar. Fadl itu kebaikan yang melimpah. Kalau kita bicara fadl, kita ingat dua temannya. Kita sering ulang, apa dua temannya fadl? Apa? Fadl itu keutamaan. Temannya adalah al-adl, keadilan. Satu lagi zulm, kezaliman. Maksudnya apa? Maksudnya, saya kasih contoh, sering saya kasih contoh. Kalau kita jualan barang harganya 10.000, berapa harganya? 10.000. Orang beli ke kita ngasih uang 10.000, kita kasih barang berapa? Kita kasih barang berapa? 1 ya. Kita kasih 1. Adil apa enggak ini? Adil. Dia bayar 1, kita kasih 1. Sekarang dia kasih uang 10.000, kita kasih 2. Namanya adil bukan? Namanya bukan adil, namanya fadl. Di atasnya adil. Memberi lebih daripada haknya. Ini adil. Lawas satu lagi dolim. Fadl, adil, dulem. Keadilan, keutamaan, kezoliman. Kalau keutamaan tadi memberikan lebih dari haknya. Kalau keadilan memberi sesuai dengan haknya. Nah, satu lagi apa yang belum? Kezoliman. Dia bayar 10.000, kita nggak kasih barang sama dia. Mana kamu belum ngasih? Tadi uangnya sudah apa? Mana nggak ada? Ya, curang kita. Berarti kita zolim sama orang. Dia bayar 20.000, kita kasih 1, kita zolim. Tapi bayar 20, kita kasih 2, ini adil. Bayar 20, kita kasih 5, ini fadl, keutamaan. Kebaikan Allah kepada kita yang mana? Kebaikan kita kepada Allah yang mana? Yang keadilan, keutamaan, apa yang kezaliman? Yang keutamaan. Allah beri kepada kita lebih dari apa yang menjadi hak kita. Sehingga dikatakan as'aluka min fadlikal azim. Aku minta kepada engkau dari keutamaanmu yang besar. Bagaimana Allah tidak memberikan keutamaan kepada kita? Kalau kita hitung-hitungan amalan kita, enggak cukup buat bayar kenikmatan Allah Ta'ala. Salat kita hitung dari awal kita salat sampai nanti kita mati. Tidak cukup buat bayar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu kalau kita enggak punya dosa. Padahal dosa kita banyak. Dan seandainya semua dosa kita Allah balas dengan azab, kita akan binasa. Kenapa kita masih hidup sekarang? Karena banyak kejahatan kita yang dimaafkan sama Allah. Ini fadl namanya. Ya, ini kebaikan Allah kepada kita. Tidak semua kejahatan kita dihukum sama Allah. Banyak yang Allah maafkan. Kata Nabi, seandainya semua kejahatan kita satu dibalas dengan satu azab oleh Allah, manusia enggak akan ada yang bertahan. Semuanya binasa. Ini fadl, keutamaan Allah. Orang kalau paham ini akan malu sama Allah Ta'ala. Betapa dia sangat buruk perilakunya kepada Allah. Betapa dia sangat kurang menunaikan haknya kepada Allah. Allah tidak pernah berhenti menuangkan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Sering maksiat sama Allah. Allah selalu memaafkan. Allah bahkan kasih kita hidayah. Kita maksiat sama Allah, Allah beri kita hidayah. Subhanallah. Ini kebaikan Allah Ta'ala. Baik. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Karena engkau mampu dan saya tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau tahu sementara aku tidak tahu. Ya, engkau mampu mewujudkan harapan saya sendiri tidak mampu mewujudkannya. Engkau tahu akibat dari apa yang akan saya lakukan, sementara saya enggak tahu. Nampaknya baik, hakikatnya nanti kayak apa saya enggak tahu. Engkau yang tahu wahai Allah Ta'ala. Jelas ya?
Kita pilihan safar nih, mau Surabaya mau Jakarta. Ke Jakarta nantinya bagaimana kita nggak tahu, ke Surabaya nantinya bagaimana kita nggak tahu. Mungkin kebaikan ada kalau kita ke Jakarta, kita malah pilih ke Surabaya. Makanya kita butuh minta pilihan kepada Allahu Ta'ala. Baik. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha tahu perkara yang ghaib. Ya, saya ulangi. Ini mukadimah sebelum kita menyampaikan permohonan kita memuji Allah, menyanjung Allah. Wahai Allah, aku meminta pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu. Aku meminta takdir kepada Engkau dengan maha kuasa-Mu. Aku mohon kepadamu keutamaan-Mu yang besar, dan karena Engkau maha mampu sementara aku tidak mampu, Engkau maha tahu dan aku tidak tahu. Engkau maha tahu perkara yang gaib. Sudah, ini mukadimahnya. Ya. Kemudian Allahumma in kunta ta'lam. Sekarang kita masuk kepada permohonan kita. Allahumma in kunta ta'lam. Wahai Allah, jika Engkau tahu. Wahai Allah, in kunta ta'lamu anna hadal amra khairun li. Wahai Allah, jika Engkau tahu perkara ini adalah baik bagiku. Fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupan duniaku, wa akibati amri, dan akhir urusannya nanti. Ya, kita mohon kepada Allah, wahai Allah, jika pilihanku ini ternyata membawa kebaikan untuk agama saya, membawa kebaikan untuk dunia saya, membawa kebaikan di akhir urusan saya ini, maka dikatakan di sini faqdurhu li, maka takdirkan dia untuk aku. Kemudian apa? Wayassirhu li, mudahkan dia untuk saya. Yang ketiga, summa barik li fih, kemudian berilah aku keberkahan. Jadi wahai Allah, kalau ini memang baik buat saya, buat agama saya, buat dunia saya, maupun akibatnya nanti di belakang, maka wahai Allah, takdirkan buat saya. Enggak cuma itu, mudahkan. Enggak cuma itu, berkahi. Bayangkan, kita ditakdirkan kepada kebaikan, kita dimudahkan melakukannya, setelah itu kita diberkahi oleh Allah dengan pilihan kita. Dalam riwayat yang lain, ajili amri wa ajilihi fakturuhuli, urusan duniaku dan akhiratku. Ya, dalam riwayat yang lain ada lafaz ajili amri wa ajilihi. Berarti ini boleh kita enggak baca, enggak apa-apa. Ya, jadi langsung tadi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu, namun wahai Allah, jika engkau mengetahui anna hadal amra syarrun li, perkara ini jelek buat saya, fi dini, dalam agama saya, wa ma'ashi, dalam kehidupan dunia saya, wa aqibati amri, dan akhir urusan saya, maka apa yang kita minta sama Allah? Fasrifhu anni, palingkan dia dari aku, jauhkan urusan ini dari saya, gagalkan. Ya, jauhkan urusan ini dari saya. Wasrifni anhu, dan jauhkan saya dari dia. Kemudian apa? Berarti kan kita selamat dari keburukan. Kita milih safar naik pesawat, pilihan kereta atau pesawat. Kita pilih pesawat. Ternyata Allah tahu pesawat ini bakal kecelakaan. Kemudian karena kita sudah istikharah, qadarullah, kita terlambat datang ke bandara. Qadarullah, kita ada halangan, gak bisa naik pesawat, hangus uang kita. Kita naik kereta. Ternyata itu bentuk Allah menyelamatkan kita. Palingkan urusan itu dari saya dan palingkan saya dari urusan ini. Namun enggak cuma berhenti di situ permohonan kita. Apa? Waqdur lil khaira haitsu kana.
takdirkan kebaikan kepadaku dimanapun aku berada. Jadi minta dikasih ganti, dipalingkan dari yang tadi yang ternyata buruk buat kita, tapi nggak cuma dipalingkan, kita minta Allah ganti dengan takdir yang lebih baik. Sudah sangat cukup sebenarnya. Tapi kemudian Nabi menuntunkan ada doa tambahan, summa rdini, kemudian jadikan aku ridho dengan pilihanmu tadi. Ya, kita punya dua pilihan nih, A sama B. Kita taunya A baik, tapi menurut Allah A ini buruk. Maka kalau kita sudah istikharah, kita akan gagalkan untuk menjalankan rencana A. Ternyata kita harus menjalankan pilihan B. Maka kita yakin B ini lebih baik daripada A. Dan ketika kita doa istikharah, kita mohon kepada Allah agar ketika kita menjalani B, hati kita tetap riang, hati kita tetap lega, tidak nyesel kenapa enggak A sih ya, kenapa enggak A saja sih. Jadi kita menjalankan B, tapi dalam keadaan hati kita ngerundel, hati kita sempit, kita enggak pengen itu. Sehingga doa berikutnya adalah kemudian jadikan aku ridho dengan pilihanmu. Ini luar biasa, ya. Fa in kunta ta'lamu anna hadal amra syarrun li, wahai Allah, jika perkara ini buruk buat saya dalam agama saya, dalam dunia saya, dan akhir urusan saya, maka jauhkan urusan tadi dari saya dan jauhkan saya dari urusan tersebut. Kemudian takdirkan kebaikan buat saya dimanapun saya berada, kemudian jadikan aku rela dengan pilihanmu. Sehingga kita menjalani pilihan Allah yang tadinya bukan pilihan kita, dalam keadaan hati kita lapang, hati kita tetap riang, kita tetap merasa lega, tidak sedih. Walaupun ternyata pilihan kita tidak terlaksana, ternyata yang terjadi malah opsi yang kedua yang tidak kita pilih itu yang kita jalankan. Namun ternyata itu yang lebih baik buat kita. Ini doa istikharah, lafadznya kurang lebih seperti itu maknanya. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa yusammi hajatahu, hendaknya dia menyebutkan keperluannya apa. Kalau tadi kan perkara ini. Nah, perkara ini boleh kita ganti dengan apa perkaranya. Misalnya safar, ya kita sebutkan safar. Wahai Allah, jika safar saya dengan pesawat ini baik buat saya, lafadznya begitu. Boleh kita ganti. Ya, karena Nabi mengatakan wa yusammi hajatahu, hendaknya dia menyebutkan hajatnya itu apa. Dan ini Allah lakukan, dan ini Nabi tuntunkan apa tadi di awal, fil umuri, dalam semua perkara. Jadi enggak cuma menikah sama safar, milih sekolahan, milih tempat kos-kosan, milih teman, mau beli buku, ada pilihan-pilihan dan seterusnya. Pokoknya selagi kita sempat atau kita usahakan sempatkan, kita istikharah. Karena kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang rencana-rencana yang kita rencanakan. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah dipahami ya. Ini lafaz doanya dan urgensinya tadi bagaimana. Betapa kita sangat lemah. Bahkan kita enggak tahu untuk diri kita kebaikan apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan diri kita. Baik, beberapa faedah yang kita ambil dari hadis ini. 5 menit insyaallah cukup. Berarti kita cuma dapat 1 poin. Pelajaran yang kita ambil dari tuntunan Nabi, kenapa kok ada istikharah sebelum safar? Baik, yang pertama, madahir sin Nabi ala ta'limi ashabihi ala tawakkul ala Allahi fil umuri kulliha. Pengajaran Nabi salat istikharah ini menggambarkan kepada kita betapa Nabi sangat bersemangat untuk kebaikan atau betapa Nabi sangat bersemangat mengajarkan sikap tawakal kepada para sahabat. Sikap apa? Tawakal. Tawakal itu bukan berarti kita doa tok enggak ikhtiar. Tawakal itu adalah perbuatan hati. Adapun fisik kita, tangan kita, kaki kita ngapain?
Ya kerjakan apa yang menurut kita baik, itu tawakal. Bukan tawakal kemudian tangan kita nggak apa-apain, kaki kita nggak apa-apain, kita cuma tidur di rumah doa terus. Ini bukan tawakal. Tawakal itu datang ke sawah, tanahnya diolah, ditanami, dirawat, ya, terus sampai panen. Itu tawakal. Nanti hasilnya mau kayak apa, itu baru urusan Allah Ta'ala hasil. Yang penting kita ikhtiar. Jadi bukan datang ke sawah, tanam, pulang tidur, doa 6 bulan ditengok jadi apa sawahnya. Itu bukan tawakal. Itu namanya angan-angan. Jadi orang kadang tidak bedakan mana tawakal, mana angan-angan. Tawakal dalam semua perkara. Yang kedua, masyru'iyatut tawasul bi sifatillah. Disyaratkan untuk tawasul. Tawasul itu tadi, ya. Tawasul kata Imam Ibnu Katsir mengambil wasilah, mengambil jalan, mengambil sebab. Alati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Mengambil sebab untuk mencapai maksud. Jadi dalam ibadah, dalam doa ada yang namanya tawasul. Yaitu apa? Sebelum kita mengajukan apa yang menjadi permintaan kita melakukan hal-hal yang sekiranya menjadikan kita doanya terkabul. Contohnya tadi disebutkan apa? Memuja dan memuji Allah dengan nama dan sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Doa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Ya Ghafar, ighfirni. Wahai Zat yang pengampun, ampuni saya. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai Zat yang maha pengasih penyayang, kasihi saya. Jadi sebelum minta dikasih, sebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang sesuai, ya, jangan yang tidak sesuai. Ya syadidal azab, wahai Zat yang keras siksanya, kemudian rahmati saya. Ini kurang tepat. Kalau minta rahmat ya sebutkan sifat kasih sayang Allah. Kalau menyebutkan maha mampunya Allah menghadap hamba, ya minta perlindungan dari neraka. Ini mungkin masuk, nyambung. Ini tawasul. Jadi tawasul pertama dengan cara apa? Menyebut nama dan sifat Allah sebelum kita berdoa. Ingat-ingat ada 3 nanti. Yang kedua apa? Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Ya, dalam surat Al-Baqarah apa? Rabbana apa? Innana amanna faghfir lana dzunubana. Wahai Allah, kami sudah beriman. Nah, sebutkan amalan kita, yaitu kita sudah punya iman. Kemudian faghfir lana, maka ampuni saya. Kita mau minta ampun sama Allah, tapi kita sebutkan bahwasanya kita pernah punya amal soleh. Ini bukan riya, karena cuma antara kita dengan Allah Ta'ala. Ya mungkin kita pernah punya amalan yang kita yakin amalan kita terima. Wahai Allah, aku sudah berusaha menghafal kitab-Mu. Ya sudah hafalan Quran 30 juz. Maka mudahkan urusan saya. Ini termasuk tawasul dengan amal soleh. Menyebutkan amal yang pernah kita lakukan sebelum kita mengajukan permintaan. Ada tawasul yang ketiga, yaitu apa? Datang ke orang soleh, Pak tolong doakan saya. Datang ke ibu, Bu doakan saya. Ini namanya tawasul. Ini boleh. Yang penting orangnya masih hidup. Jangan datang ke kuburan. Mbah, ini besok si cucu mau disunat. Mohon selamat bagi, tidak ada gangguan. Lancar sampai selesai. Minta sama siapa? Iya, minta didoakan sama Mbah, tolong doakan moga-moga mbahnya sudah dikubur di dalam tanah. Coba kalau tiba-tiba ya saya doakan, gimana coba? Loh, kan kaget ya, nggak ada orang kok tiba-tiba menjawab. Nah, yang kayak tadi nggak boleh. Yang boleh kalau orangnya masih hidup. Dulu sahabat biasa tawasul sama Nabi, minta didoakan sama Nabi. Setelah Nabi meninggal, mereka nggak datang ke kuburan Nabi. Wahai Nabi, doakan kepada Allah. Tidak pernah para sahabat. Buktinya apa? Ada sebuah riwayat
Umar mengatakan, wahai Allah, dulu kami biasa tawasul dengan nabimu, tapi setelah beliau wafat kami tawasul dengan paman nabimu. Siapa? Al-Abbas. Jadi sahabat ketika Nabi sudah meninggal dunia, yang dulunya biasa mereka minta datang kepada Nabi doakan kepentingan mereka, setelah Nabi wafat mereka tidak datang ke kuburan Nabi, tapi datang ke Al-Abbas, paman Nabi, minta didoakan sama pamannya Nabi. Orang soleh beliau. Ini menunjukkan sahabat tidak pernah mengajarkan kepada kita minta doa kepada orang yang sudah mati. Coba sebelum kita tutup, tawasul tadi ada 3 bentuk yang boleh apa? Menyebut asmaul husna, nama dan sifat Allah Ta'ala. Sebelum kita mengajukan permintaan, kita puja dan puji Allah dengan nama dan sifatnya yang mulia. Ini tawasul yang boleh. Yang kedua, menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini bukan riya, karena ini urusan kita sama Allah. Kita mungkin pernah punya amalan yang kita yakin, kita sangat berharap amalan kita diterima. Nah, kemudian kita sampaikan, wahai Allah, saya pernah melakukan ini, kabulkan permohonan saya. Ini tawasul yang kedua. Yang ketiga, datang ke orang soleh untuk mendoakan kita, sehingga tawasul kepada orang yang sudah mati ini tidak dituntunkan. Barakallahu fikum. Baik, ini istikharah, pelajaran besarnya adalah menuntunkan kita untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala sebelum kita melakukan segala sesuatu. Baik, sudah masuk waktu Isya. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.